Gaji pas-pasan, tapi tetap pengen bisa nabung? Tenang, bro dan sis. Gue punya tips-tips jitu yang bakal bikin kalian tetap bisa hidup nyaman tanpa stres mikirin duit. Stay tune, karena di video ini gue bakal bongkar cara ngelola uang biar kantong gak bolong. Let's go. Pertama-tama, lo harus tahu kemana aja duit lo pergi. Coba deh, bikin daftar pengeluaran selama sebulan. Yang penting jujur ya, jangan sampai ada yang kelewat, kayak kopi mahal tiap pagi atau jajan cilok tiap sore. Setelah itu, kategorikan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ingat ya, beda loh antara butuh makan sama ngopi fancy tiap hari. Cara paling gampang adalah simpan struk belanja atau catat setiap transaksi di aplikasi keuangan. Banyak aplikasi gratis yang bisa bantu lo bikin laporan otomatis. Cek juga pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele, seperti biaya langganan streaming atau pengeluaran online yang nggak terasa besar. Setelah punya daftar lengkap, analisis pola pengeluaran dan cari tahu bagian mana yang bisa dipotong. Lo tahu nggak sih, ada aturan keren namanya 50-30-20. Ini gampang banget buat diterapin. Jadi gini, 50% buat kebutuhan kayak makan, transportasi, atau bayar kontrakan. 30% buat keinginan kayak nongkrong sama teman atau upgrade gadget. 20% buat nabung atau investasi. Nah, ini nih yang sering dilupain, padahal super penting. Kalau gaji lo nggak cukup untuk aturan ini, coba modifikasi persentasenya. Misalnya, 60% kebutuhan, 20% keinginan, dan 20% nabung. Pastikan kebutuhan utama kayak makan dan tempat tinggal terpenuhi dulu. Kalau masih ada sisa, baru alokasikan ke kategori lain. Investasi nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil kayak beli emas digital atau ikut reksadana yang cocok buat pemula. Kalau gaji lo bener-bener mepet, coba turunin porsi keinginan jadi 10% aja. Hidup itu soal prioritas, guys. Misalnya, daripada beli barang branded tiap bulan, mending tabung buat beli barang yang lebih berguna atau punya nilai jangka panjang. Lagi hype gadget baru, skip dulu kalau yang lama masih oke. Ingat, yang penting bukan gaya, tapi stabil. Buat daftar barang atau kegiatan yang benar-benar penting. Misalnya, bayar listrik dan air itu wajib, tapi beli tiket konser bisa ditunda dulu. Tanyakan ke diri sendiri, apakah barang ini benar-benar gue butuhkan? Atau cuma buat pamer di Instagram? Kalau perlu, bikin reminder atau sticky note di dompet atau HP untuk selalu ingat prioritas lo. Komen di bawah apa prioritas kalian bulan ini. Gue pengen tahu dong. Yang namanya utang itu tricky, bro. Jangan sampai lo terjebak utang konsumtif, kayak kredit barang yang gak urgent. Kalau terpaksa utang, pastiin itu buat hal-hal produktif. Misalnya, produk modal usaha kecil-kecilan. Dan ingat ya, jangan gali lubang tutup lubang. Ntar malah makin ribet. Kalau udah punya utang, prioritaskan buat lunasin secepat mungkin. Coba mulai dari utang dengan bunga tinggi. Hindari godaan kredit tanpa pikir panjang, misalnya, cek dulu suku bunga dan tenor sebelum setuju ambil cicilan. Buat target realistis untuk bebas hutang. Misalnya, lunasin dalam 6 bulan atau setahun. Ini nih, trik yang gak kalah penting. Kalau gaji lo mepet, cari set hustle. Misalnya, lo jualan online, jadi freelance, atau bikin konten kayak gue. Serius, peluang itu banyak banget asal lo mau usaha. Mulai dari skill yang lo udah punya, misalnya, kalau lo jago desain, coba buka jasa desain grafis. Kalau suka masak, jualan makanan online bisa jadi pilihan. Manfaatin platform seperti marketplace atau media sosial buat promosi.
Atur waktu dengan baik supaya side hustle nggak ganggu pekerjaan utama. Jadi, ingat ya, kelola uang itu soal mindset dan disiplin. Jangan pernah ngeremehin uang kecil, karena semua itu berawal dari kebiasaan kecil. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue tunggu cerita sukses kalian di kolom komentar. See you on the next video, bro dan sis. Bye!